Saudara kasih Tuhan, Shalom. Kita bersyukur oleh karena rahmat anugerah Tuhan. Kita masih diperkenankan oleh Tuhan memasuki hari di mana kita bisa memperingati akan Jumat Agung. Tahun ini adalah sebuah tahun yang memang tidak gampang buat kita. Sebuah tahun yang kita harapkan cerah, ceria. Tetapi juga ternyata tidak demikian. Tuhan punya rencana yang lain baik buat kita sekalian. Tapi dengan situasi ini pun kita bersyukur karena Tuhan yang memberi kepada kita kesempatan untuk kita bersama, untuk bisa bersama-sama memperingati Jumat Agung dan juga Paskah. Mari kita bersama mohon pimpinan Tuhan sebelum kita renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena rahmat anugerah kasih setia Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan dalam hidup ini, di mana kami boleh menghampiri Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih oleh karena cinta kasih Tuhan yang memberi kepada kami kesempatan, kehidupan, dan juga bahkan hari-hari di mana kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan, kami mau mengenang akan kasih-Mu, mengenang akan segala kebaikan Tuhan kepada kami, khususnya di hari di mana hari ini kami memperingati Jumat Agung. Kami diingatkan lagi, kami disegarkan pengertian kami, agar tentang kasih Tuhan, tentang Kau yang mengasihi kami, dan yang rela datang, menderita mati buat kami sekalian. Tuhan berkati kami sekalian, pada saat di mana kami merenungkan firman-Mu, bicara kepada kami sekalian, agar kami bisa mengerti firman-Mu, dan bahkan Tuhan firman-Mu boleh bekerja di dalam kami, membuat kami lebih percaya, lebih beriman, lebih teguh di dalam Engkau. Dengarkan doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita buka Alkitab bersama, Yesaya 52 ayat yang ke-13 sampai Yesaya 53 ayat yang ke-12. Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat yang ke-12. Mari kita akan baca firman Tuhan ini, saudara bisa mengikuti pembacaan firman Tuhan. Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat yang ke-12. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan dirinya ditindas, tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, tipu daya tidak ada di dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai yang benar
akan membenarkan banyak orang karena hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan dan sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saya di sana pembacaan firman Tuhan. Sekalian tema hari ini adalah The Suffering Messiah. Mesias yang menderita. Saudara, saya tidak tahu ketika saudara mendengarkan kata The Suffering Messiah, The Suffering Christ, saudara mungkin tidak bisa menerima. Kenapa pada kata Mesiah yang diurapi kepada kata Kristus yang diurapi ada kata suffering di depan? Saudara sekalian, banyak orang lebih suka kalau yang namanya Mesiah atau Kristus itu di depannya itu memakai kata glorious. The glorious Messiah, the glorious Christ. Mungkin lebih enak kedengarannya, bukan? Atau saudara akan lebih suka kalimat lain. The healing Messiah, the healing Christ. Messiah yang menyembuhkan. Kristus yang menyembuhkan. Atau kata lain, saudara mungkin juga lebih suka juga dengan daripada kata suffering Messiah, suffering Christ. Saudara mungkin lebih suka kata the winning Messiah, the winning Christ, dan seterusnya, saudara sekalian. Dengan kata lain, sebenarnya orang tidak terlalu suka dengan istilah suffering. Karena saya dan saudara mungkin memahami siapa sih sebenarnya yang mau dekat-dekat dengan namanya penderitaan. Kita lebih suka dengan istilah-istilah positif dalam hidup kita. Healing, winning, glorious, dan seterusnya. Tapi Alkitab berbicara di dalam bagian ini tentang sebuah fokus yang begitu penting sekali. Sebuah fokus tentang tujuan utama daripada kedatangan Kristus, Mesias, ke dalam dunia ini. Maka di sini kita melihat ada satu fokus yang sangat penting. Dan itu dilihat oleh Yesaya 700 tahun kurang lebih sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Dia melihat dalam sebuah horizon nubuatan. Dan dia melihat tentang the suffering Messiah, the suffering Christ. Digantung di kayu salib dengan menderita amat sangat. Dan saudara di sana kalau saudara membaca tadi, bacaan bertanggapan kita, bacaan firman Tuhan kita dikatakan dia itu begitu dihina. Dia itu begitu sengsara, dia begitu menderita. Bahkan di sana dikatakan dia adalah orang yang begitu menderita, a man of sorrow. Begitu banyak kesedihannya, begitu banyak kesusahannya, bahkan dikatakan dia dirajam, dia diganjar, bilur-bilurnya terbuka. Dan sekarang dikasih Tuhan, dan di sana dikatakan bahkan ia tidak lagi semarak, tidak lagi tampan. Kita tidak mau memandang dia lagi oleh karena rupanya begitu buruknya. Dan dikatakan dia tidak seperti manusia lagi. Saudara mungkin pernah menonton The Passion of Christ. Itu gambaran sedikit banyak berbicara tentang apa yang dialami Kristus. Darah yang tercurah, luka-luka yang menganga. Dan itu yang dilihat oleh Yesaya. Dan dia di sana, the suffering Messiah, the suffering Christ, itu ada di atas sana. Di kayu salib. Tergantung di kayu salib. Dan itu yang dilihat oleh Yesaya, sang nabi itu. 700 tahun sebelum Yesus betul-betul datang ke dalam dunia. Yesaya melihat itu. Dan buat saya di situ sekalian ketika kita bicara tentang the suffering Messiah, the suffering Christ. Mesias yang menderita, Kristus yang menderita. Apa yang paling penting sebenarnya? Ada 3 hal yang penting. Pertama adalah bahwa Mesias yang menderita, Kristus yang menderita ini, dia sedang menyelesaikan persoalan dosa dan hukuman dosa. Saudara, mungkin kita sering kali mendengar kalimat ini, dan kita sebagai orang Kristen sangat amat sering mendengar kalimat ini. Tetapi buat saya adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita ulangi. Oleh karena sebenarnya Yesus disalib itu, dia menderita di kayu salib itu, bukan sekadar sebuah romantisme
Kita biasanya memang suka kepada hal-hal yang begitu spektakuler, sesuatu yang sendu, sesuatu yang romantis, sesuatu yang bisa dihayati. Itu sebabnya mungkin ketika kita memperingati Jumat Agung, suasana memang seperti itu. Ada suasana yang mencekam, suasana yang muram, dan kita mulai menghayati itu dalam penghayatan kita. Apakah demi romantisme, demi penghayatan saja? Bukan, saudara sekalian. Yang terjadi di salib itu adalah bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelesaikan persoalan yang paling berat dan paling sulit. Yaitu bahwa manusia berdosa dan manusia akan dihukum oleh Allah. Dan hukumannya itu sangat-sangat serius. Saudara kasih Tuhan, ini adalah satu hal yang besar. Yesus tidak hanya datang ke dunia demi romantisme, demi juga menyembuhkan penyakit manusia. Demi menyembuhkan SARS, demi menyembuhkan corona. Bukan sekedar itu. Yesus datang untuk sesuatu yang lebih besar dari corona. Yaitu dosa manusia. Sejak manusia datang ke dalam dunia di Taman Firdaus, mereka melanggar, mereka menista Tuhan, mereka diusir. Dan dosa itu begitu beratnya, saudara sekalian. Dan kita menyebutnya dalam teologi sebagai the fall. Kejatuhan manusia kepada dosa, di mana seluruh diri manusia rusak, tercemar. Kita takut dengan corona, karena corona itu bisa masuk ke saluran pernapasan kita dari mata, hidung, tenggorokan, ke paru-paru kita. Tetapi yang dilawan oleh Kristus lebih dari corona. Yang dilawan oleh Kristus adalah sesuatu yang masuk di otak kita, di pikiran kita, di tubuh kita, di darah kita, di dosa. Bahkan di dalam roh kita yang paling dalam, roh jiwa kita paling dalam. Itu yang diketemukan oleh Saulus itu. Yang sekalipun dia adalah seorang agamawan, dari kecil terdidik dalam konteks yang sangat agamis, sesuatu yang sangat beragama. Dan dia menemukan setelah dia mengikuti agamanya, kepercayaannya, seluruh ketentuannya, aturan-aturannya. Dia sampai kepada sebuah kesimpulan di Roma pasal yang ke-7. Dia menemukan ternyata dosa itu berkuasa betul-betul mencengkeram seluruh kehidupannya, bahkan di dalam dia beragama. Itu sebab dia mencuri dan berkata, aku ini manusia celaka. Dia tidak berkata dia celaka karena tidak taat, dia celaka karena dia melanggar, tidak. Dia merasa celaka oleh karena dia menemukan setelah dia beragama, dia menemukan ada sesuatu yang besar di dalam dirinya, itu dosa mencengkeram dia di dalam keinginan agamanya. Maka dia katakan, ketika aku inginkan sesuatu yang baik dari Taurat, yang keluar justru yang tidak baik. Ada sesuatu yang lebih besar dari agama. Lebih besar daripada melaksanakan syariat Taurat. Ada sesuatu yang lebih besar dari corona. Yaitu dosa. Dan akibat dosa itu maut. Dan maut itu bukan sekedar mati. Roh kita terpisah dari jasad kita, bukan. Tapi maut adalah keterpisahan manusia dengan Allah. Maut berarti juga kecemplungnya kita ke dalam neraka yang kekal. Maut itu berarti seluruh murka Allah akan diberikan kepada kita. Itu hukuman dosa adalah maut. Bukan cuma mati, maut. Keterpisahan yang luar biasa, kekal. Tidak ada jedahnya, tidak ada berhentinya. Selama-lamanya. Dan itu mengerikan sekali. Jadi yang dihadapi Kristus ketika disalib, itu bukan sekedar dia itu seperti Mel Gibson menggambarkan dalam The Passion of Christ. Darah tercurah, wah luar biasa. Itu memang menakutkan, menyedihkan. Tetapi sesuatu lebih besar dari itu. Itu yang membuat Kristus di Getsemani itu berpeluh. Dan berkata, ya Bapa kalau boleh, biarlah cawan ini lalu. Yaitu cawan apa? Cawan murka Allah. Siapa bisa menahan murkanya Allah? Kalau orang tidak susah menahan murkanya raja, itu sudah berat. Ini murkanya Allah.
Maka nabi-nabi di perjanjian lama berkata, engkau harus bersiap bertemu dengan Allahmu. Dan apa yang terjadi bertemu dengan Allah? Bukan sesuatu yang sepele. Saya dan saudara saja bertemu dengan SARS, dengan MERS, bertemu dengan Corona saja sudah genting dan gempar. Apalagi bertemu dengan Allah. Maka Amos berkata, nabi itu berkata, hendaklah kau siap sedia bertemu dengan Allahmu. Apa yang terjadi bertemu dengan Allah? Kita takut manusia. Tapi setakut-takutnya manusia, kita kelihatan manusianya. Ada penjahat, kita lawan barengan. Tapi menghadapi sesuatu yang tidak kelihatan, lebih takut dibanding menghadapi yang kelihatan. Virus-virus itu yang tidak tahu ada di mana. Kita takut, kita cuci tangan, kita bersih-bersih terus like crazy. Dia tidak kelihatan. Dan kita takut karena dia tidak kelihatan. Kalau dia kelihatan lebih gampang, bukan? Di mana dia ada kita semprot, kita basmi dia. Tapi dia tidak kelihatan. Dan Allah tidak kelihatan. Virus itu masih bisa dilihat oleh mikroskop elektron. Bisa dilihat. Tapi Allah yang tidak kelihatan itu yang mestinya kita lebih takuti. Karena ketika dia menyatakan dirinya, tidak ada yang bisa tahan. Jadi yang sedang dihadapi di salib, itu bukan sekedar mati, sekedar berdarah-darah. Yang dihadapi adalah murka Allah. Maut. Amarah total Allah atas manusia. Dan itu menakutkan. Saudara dan saya jangan menyepelekan sesuatu yang seharusnya tidak disepelekan. Bukankah pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa kali ini menyepelekan kehadirannya corona? Dan orang-orang berkata, corona tenang saja. Itu kan cuma flu biasa. Sampai dia datang di muka pintu, baru orang geger. Sampai orang mati, kiri kanan mati, geger semua. Karena sesuatu yang harusnya diseriuskan, tidak diseriuskan dari awal. Maka sekarang semua orang mulai salah menyalahkan. Oleh karena saudara sekalian, apa yang tidak serius kita tidak perlu serius. Tetapi apa yang perlu diseriuskan, itu perlu diseriuskan. Maka itu sebabnya bersiaplah bertemu dengan Allahmu. Bahwa dosa yang kita punyai, yang kita miliki, yang dilahirkan di dalamnya, kita, saya dan saudara harus menghadapinya. Konsekuensi dari dosa adalah maut, murka Allah, keterpisahan, hukuman kekal neraka. Saudara boleh main-main dan berkata, kan neraka kan cuma api saja. Iya, tetapi ketika saudara betul-betul menghadapinya, baru kita tahu. Saudara mungkin berkata, murka Allah, kita tidak terlalu pusing. Sampai kita saatnya menemukan murka itu sendiri, baru kita tahu. Maka saudara kasih Tuhan, kita tidak boleh menjadi bodoh. Kita tidak bisa main-main untuk sesuatu yang serius. Itu sebabnya kenapa Kristus mesti disalibkan. Kenapa episode salib itu menjadi sangat penting buat kekristenan. Ada orang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Oh, lebih baik katanya. Ya kita suka-suka saja sih Yesus tidak disalib. Isa Al-Masih tidak disalib, ya kita suka-suka juga. Tetapi saudara sekalian, konsekuensi daripada Yesus yang tidak disalib, konsekuensi daripada Mesias yang tidak disalib, itu besar konsekuensinya. Kenapa? Karena dengan tidak disalib, tidak ada pengampunan dosa, tidak ada pembayaran ransom dari akibat dosa saya dan saudara. Maka saudara kasih Tuhan, kenapa Mesias itu harus menderita disalib? Oleh karena dia sedang mengerjakan PR saya dan saudara. Sebuah PR yang tidak bisa saya dan saudara kerjakan. Sebuah PR yang tidak ada satupun pemimpin agama, satupun pemimpin umat di dunia bisa menyelesaikannya. Itu loh saudara sekalian. Bukan berarti kita tuh mau punya pemimpin dihebat-hebatin, enggak.
Bukan, saudara sekalian. Kita bukan orang yang sedang cari pemimpin untuk kita tinggikan, tidak. Kita adalah orang-orang yang bersyukur justru. Karena Kristus itu mau mati. Menderita dan mati buat kita. Itu loh saudara sekalian. Jadi mari kita tidak menipu diri kita. Seolah-olah Jumat Agung adalah perkara biasa. Seolah sesuatu yang memang harus lewat biasa saja. Tidak, ini nggak biasa saudara sekalian. Karena di saat itu Alkitab mengatakan dia sedang menanggung dosa kita. Dia sedang menerima cawan murka Allah pada dirinya. Karena hanya dia yang bisa melakukan itu. Karena kalau ada orang lain, sekelompok orang ingin melakukan itu, tidak ada gunanya. Oleh karena siapakah bisa menahan murka itu? Hanya dia, firman, sang logos yang datang ke dunia ini. Itu bisa menanggung karena hanya dia yang bisa melakukan itu. Dan dia datang ke dalam dunia ini, dia disalibkan. Karena hanya dia yang bisa melakukannya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Kecuali nama Kristus itu. Karena dia satu-satunya, saudara sekalian. Orang Kristen itu kalau ngomong Yesus satu-satunya bukan karena dia sombong. Bukan oleh karena dia tidak mau kasih tempat buat yang lain. Bukan, saudara sekalian. Tetapi karena kita tahu dengan jelas bahwa dosa adalah sesuatu yang serius sekali. Sebuah kecelakaan fatal manusia. Maka Paulus berteriak, aku ini manusia celaka. Aku manusia celaka. Bukan manusia keliru, bukan manusia salah, aku ini manusia celaka. Dan bersyukur kata dia. Selanjutnya, puji Tuhan, syukur kepada Allah. Karena yang bisa menyelamatkan aku cuma satu. Yaitu Yesus Kristus. Yang datang, disalibkan demi aku. Memberikan keselamatan. Maka saudara sekalian, the suffering Messiah. Mengingatkan saya dan saudara sekali lagi. Konsekuensi dosa yang hebat. Tapi juga menyaksikan kepada saudara. Haleluya, karena ada Kristus yang datang menderita untuk saya dan saudara. Maka saudara sekalian, Alkitab mengatakan oleh karena ganjaran yang diterimanya mendatangkan keselamatan untuk setiap saya dan saudara. Kedua saudara sekalian, the suffering Messiah, the suffering Christ. Dia menderita untuk apa saudara sekalian? Alkitab mengatakan bahwa keadaan, kejadian, occasion di mana Kristus sang Mesias datang ke dalam dunia ini, menderita di kayu salib itu sebenarnya adalah suatu skandal. Tetapi juga satu tanda. Mengapa sebuah skandal saudara sekalian? Oleh karena tidak ada orang yang waras yang akan berkata, bagus juga ya kalau Yesus disalib. Bagus juga ya kalau Yesus itu guru yang agung itu disalib. Gak ada yang akan mengatakan begitu. Artinya tidak pernah ada orang mengatakan gitu. Bahkan termasuk murid-murid Tuhan Yesus tidak pernah mereka itu ingin Yesus disalib. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau Yesus disalib. Maka mereka berusaha supaya Yesus tidak disalib berkali-kali di Alkitab. Jangan kesalib. Engkau jadi raja saja. Bahkan orang-orang banyak berkata, oke, kalau dia mau jadi raja kita juga setuju sih. Ayo kita jadikan dia jadi raja kita. Bahkan iblis juga setuju. Iblis setuju juga. Satu-satunya saat di mana mereka kompak semua adalah murid Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi, dan iblis. Satu-satunya saat di mana mereka begitu kompak adalah Yesus jangan disalib. Kompak. Tetapi Yesus tetap harus disalib. Dia harus menderita. Dan mungkin buat banyak orang itu, ini hal yang tidak benar. Buat mereka tidak benar, tapi buat Yesus itu benar. Oleh karena dia memang datang untuk menjadi Mesias yang menderita. Orang Yahudi sebagian juga, ketika melihat dia disalib, ada sebagian berkata, salib adalah sebuah skandal tempat. Di mana orang-orang paling jahat itu ada di sana. Bagaimana kalau Yesus itu benar, kenapa dia ada di tempat itu?
Sebuah tempat yang paling laknat, paling terkutuk di muka bumi ini. The worst of sinners yang akan ada di sana itu. Tetapi kenapa Yesus itu? Dan orang-orang Yunani, mereka juga akan dengan filsafatnya berkata ini absurd, tidak masuk akal, ini irrasional, ini adalah sebuah penghujatan intelektual. Bahwa namanya dia yang benar, anak Allah kok disalib. Maka saudara kasih Tuhan, salib itu telah menjadi skandal. The suffering Messiah disalib itu menjadi sebuah skandal. Salib adalah sebuah skandal. Maka di Alkitab dikatakan salib adalah suatu skandalon. Sesuatu batu sandungan. Sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Kok bisanya Mesias itu kok menderita? Sekali lagi seperti tadi saya katakan di awal, orang gak bisa ngerti anak Allah kok menderita. Disalib, menyerahkan nyawanya. Bukankah banyak kepercayaan juga mendukung ini? Janganlah begitu. Tapi sekarang kasih Tuhan, memang itu yang terjadi. Sebuah skandal. Maka ada yang berkata, kalau dia adalah anak Allah, kenapa dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri? Sebuah skandal. Karena mungkin ada orang berkata begini, kalau Allah betul-betul sayang kepada Yesus, sayang kepada Mesias ini, tentu dia akan menyelamatkan Mesias ini. Tidak akan ada ayah, orang tua yang akan menyerahkan anaknya untuk mati. Tidak ada. Tapi itu yang terjadi, itulah skandal itu. Bahkan, semua orang akan menghindar dari kematian, bukan? Semua orang akan menghindar dari penderitaan. Bahkan dalam sebuah percobaan, yang diberitahukan, kalau saudara melihat videonya dari Pro-Life, bahkan ketika seorang itu melakukan aborsi, baby di dalam aborsi itu, dalam proses aborsi itu ditusuk memakai satu logam, dicapit, ditusuk pakai logam, dan baby di dalam kandungan itu lari. Baby yang belum punya kesadaran penuh pun akan lari dari suffering, dari penderitaan, dari kematian. Bayi di dalam kandungan yang belum lahir, yang belum punya kesadaran, hanya berapa bulan pun akan lari. Tetapi Yesus tidak begitu. Dia justru datang untuk menderita dan untuk disalib. Maka ini adalah sebuah skandal. Orang tidak bisa mengerti. Kok bisa begitu? Tetapi Paulus berkata, ya, untuk orang-orang tertentu itu, salib itu memang skandal. Tak bisa dimengerti, gak bisa dipahami. Tetapi kata Paulus, untuk saya dan saudara, untuk kita, 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Yang namanya skandal itu, buat kita orang percaya adalah justru a sign of salvation. Apa yang buat dunia itu skandal, buat kita orang percaya adalah tanda keselamatan. Maka saudara yang kasih Tuhan, kita perlu bersyukur loh saudara sekalian. Kalau saudara boleh percaya itu, karena buat untuk orang lain gak bisa mengerti. Saya bisa paham kenapa ada keberatan hati untuk menerima the suffering Christ, the suffering Messiah. Saya ngerti. Secara logika biasa, mestinya orang benar itu nggak bisa begini. Harusnya nabi benar, kalau dia betul-betul benar, nggak mungkin begini. Nabi besar, kalau betul-betul dia nabi besar, pasti dilindungi oleh Allah. Saya ngerti itu. Saya ngerti juga pikiran orang Yahudi, orang Yunani, pikiran murid-murid, kita ngerti, saudara sekalian. Itu sebabnya Yesus berkali-kali berkata, aku datang. Aku akan disesah, aku akan dirajam, aku akan ditangkap, aku akan disalibkan. Itu sebabnya berkali-kali murid-murid juga berontak kepada kalimat notion ini, kepada kalimat ini, kepada konsep ini, kepada ide ini. Maka Petrus berkata, menjauh daripada aku, tidak akan terjadi Tuhan. Kita semua kompak bukan teman-teman, rasul-rasul kita kompak bukan. Bukan itu yang mereka katakan berkali-kali. Skandal. Untuk manusia, penyaliban, penderitaan Yesus, skandal.
Tapi untuk Allah itu bukan skandal. Untuk Allah adalah the giving away. Dia memberikan anaknya ke dalam dunia, ya. Sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh dunia, mana ada Bapa menyerahkan anaknya mati. Tetapi itu yang terjadi, bukan? Ketika Jumat Agung Allah menyerahkan the Son of God, anaknya. Karena tidak ada cara lain. Karena dia begitu mengasihi dunia ini dan isinya. Yohanes 3:16, karena dia begitu mengasihi dunia ini, maka diberikan anaknya yang tunggal. Simple, sederhana, tetapi efektif menyelamatkan. Saya tidak hari ini saya tidak berkhotbah tentang teologi. Saya tidak berkhotbah tentang Schleiermacher, Karl Rahner, teolog-teolog hebat, Kalbah. Saya tidak berbicara tentang tokoh-tokoh yang luar biasa. Saya khotbah tentang simple gospel. Bahwa Allah mengasihi saudara. Dia memberikan anaknya mati disalib untuk saudara. Nah, saya mau tanya, apakah saudara sudah percaya Tuhan Yesus? Atau saudara berkata, ya nanti dulu. Nah, saya tanya juga, saudara mau tunggu kapan lagi? Kalau saudara sudah percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, puji Tuhan. Karena saudara sudah percaya, peganglah itu. Karena itulah tiket saudara mati, saudara masuk surga. Itu bukan kata saya, itu kata seluruh Alkitab. Kalau hari ini saudara salah pilih, nah itu bahaya. Oleh karena apa? Karena saudara pada hari ini tidak punya jaminan apa-apa. Karena saudara akan persis seperti orang lain akan menganggap bahwa salib adalah skandal. Dan saudara mungkin akan mengejek itu. Ada juga orang yang mengatakan begini, kenapa orang Kristen menyembah kayu? Kita tidak menyembah kayu, saudara. Kita tidak sedang menyembah kayu salib. Meskipun ada kayu salib di belakang, kita tidak sedang menyembah kayu. Salib itu ditinggikan, ditaruh untuk reminder, mengingatkan kita tentang Kristus yang datang menderita di sana. Itu loh. Jadi saudara, mari kita bersyukur di hari Jumat Agung ini. Bahwa untuk kita yang percaya, salib adalah tanda keselamatan saudara. Untuk kita yang percaya, kata Paulus di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-16. Buat kita yang percaya, Yesus yang disalibkan itu memberikan kepada kita aroma that brings life. Aroma, saudara sekalian. Aroma kehidupan. Bahwa Yesus yang disalib itu, penyaliban itu, memberikan kepada saya saudara the savor of life unto life. King James menerjemahkan begitu. Saudara bisa merasakan itu. Saudara bisa menikmati itu. Hidup untuk hidup. The savor of life unto life. Di aroma kehidupan. Meskipun buat orang lain itu tidak rasakan aroma itu. Karena buat orang lain Yesus yang disalib itu adalah mungkin aroma bau kematian. Tapi buat kita itu adalah aroma kehidupan. Jadi jangan saudara salah pilih. Yang ketiga saudara sekalian, the suffering Messiah, the suffering Christ. Mesias yang menderita, Kristus yang menderita itu memberikan kepada kita relief dan comfort. Memberikan kepada kita relief dan comfort. Kita ada kelegaan. Kita ada penghiburan. Ada kelegaan, ada penghiburan. Kenapa bisa demikian? Karena saudara sedang menderita. Seluruh bangsa kita, seluruh dunia sedang menderita. Saudara tahu apa yang dirasakan ketika kita menderita? Ketika kita sesak. Belakangan ini bangun pagi pun kita menghadapi sebuah dunia yang berbeda, saudara sekalian. Ketika kita bangun pagi kita menyaksikan corona, virus ini masih di mana-mana, orang masih bergumul negara-negara. Saudara melihat map, saudara melihat peta, saudara melihat merah di mana-mana. Kita sesak saudara sekalian, dan kita bangun pagi mungkin tidak seperti hari-hari yang lalu, di tahun lalu. Saudara bangun pagi
dengan segar, dengan harapan baru, dengan masa depan, dengan rencana bisnis baru, dengan rencana pernikahan. Waduh, segudang rencana. Saudara bangun dengan begitu semangat menghadapi hari-hari. Tapi mungkin tidak ada lagi sekarang itu. Saudara mungkin bangun dengan kelelahan, frustasi, dan hari rasanya panjang. Saya dan saudara letih, lesu, kita marah, kita kecewa, kita gelisah. Saudara, tengah-tengah situasi itu apa yang saya dan saudara alami? Semua itu menekan kita. Mungkin sangat dalam. Membuat kita itu betul-betul repot, susah. Bahkan ada seorang ahli memberikan gambaran, after this what? Setelah ini apa? Stress, depression. Tapi saudara kasih Tuhan, di tengah situasi itu apa yang saudara dan saya inginkan? Relief, lega. Seperti saudara itu punya sepatu, sekekecilan saudara jalan begitu lama, jauh di padang gurun. Begitu sampai di tempat, saudara buka sepatu dan rasanya relief, lega. Seperti saudara mau pakai sebuah jubah jas yang begitu sesak. Dan saudara ingin lepas dan satu kali dilepaskan, relief. Bukankah itu yang kita inginkan? Ketika saya merenungkan the suffering Messiah, dia menderita, dia sengsara. Tapi ayat-ayat berikutnya berkata bahwa dia membawa relief kepada kita. Segala beban, segala kesusahan, segala kekhawatiran itu diambil, disalib oleh Kristus. Dosa, penghakiman, penghukuman semua ditanggung oleh dia. Dan ketika dia meregang nyawa di atas kayu salib, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Dia sedang menanggung itu, saudara sekalian. Segala beban, segala kesusahan saudara, dipikulnya. Supaya saya dan saudara lega, itu sebabnya dia bisa berkata kepada murid-muridnya, bukan? Sebelumnya dia selalu mengatakan, kamu yang letih lesu berbeban berat, aku tahu. Marilah kepadaku, karena yang kupikul itu ringan, dan aku lemah lembut dan rendah hati. Dia bisa ngomong gitu bukan karena sekedar ngomong. Tuhan Yesus bukan cuma sekedar janji, tetapi dia berbicara tentang apa? Tentang kemampuannya, tentang kerelaannya untuk menanggung segala beban manusia. Dosa, hukuman, kekecewaan, semua dia tanggung di salib. Relief. Jumat Agung itu kiranya membawa relief kepada kita, Tuhan. Terima kasih bahwa saya boleh lega. Saya ada jaminan hidup kekal. Saya ada Tuhan menyertai saya. Engkau tidak cuma jauh di sana, transcend di situ, tapi engkau juga imanen dan seimanen-imanennya karena engkau datang sebagai Immanuel yang menyelamatkan saya. Relief, tetapi juga saudara comfort. Ada penghiburan, kehangatan, saudara. Ketika kita merenungkan bagian teks firman Tuhan ini ada kehangatan, ada penghiburan. Kenapa? Oleh karena sekarang seluruh urusan yang penting sudah beres. Urusan terpenting manusia yaitu hukuman dosa, kemurkaan Allah sudah selesai. Saudara tidak akan dihukum lagi, bukan? Kita tidak akan dihakimi lagi. Maka dikatakan dia iblis. Dan pengikut-pengikutnya tidak bisa menuduh lagi orang percaya. Kenapa? Saudara sudah diselamatkan. Maka dalam Roma pasal 8 tidak ada lagi yang bisa memisahkan Anda, saya dan saudara dari kasih Allah dalam Kristus. Penganiayaan, kelaparan, penyakit, segala hal tidak ada yang bisa memisahkan. Artinya apa? Saudara mungkin tidak merasakan itu, tetapi Allah di dalam Kristus mengasihi saudara. Dia sudah memegang saudara, dia mengasihi saudara. Dan itu terjadi kapan? Itu terjadi dari dulu. Sebelum saudara itu kenal Kristus, sebelum saudara itu mengasihi dia. 7.000 tahun lalu, 2.700 tahun lalu. Kalau hari ini dihitung kepada masa Kristus 2.000 tahun. Dari masa Kristus lahir
ke masa Yesaya 700 tahun, 2700 tahun. Yesaya sudah mengatakan, sudah melihat bahwa Tuhan mengasihi saudara. Dia mati untuk siapa? Untuk saudara. Kepada orang-orang yang belum lahir. Kepada orang-orang yang belum datang di masa itu. Maka saudara bersyukur. Oleh karena dia mengasihi kita dan yang terpenting sudah selesai. Kita juga mengalami comfort karena saudara bisa mengalami dan mengatakan saya dan saudara dicintai Tuhan. Di saat-saat seperti ini saudara ingin sekali ada orang yang berkata, aku peduli kepadamu, aku mau menghibur kamu, aku bersama dengan engkau. Kan kita ingin itu. Saudara sekalian, dulu saya pernah pelayanan di Sulawesi bersama dengan seorang penyanyi rohani. Dia nyanyi, saya juga KKR, lalu kita pelayanan berapa hari bersama. Lalu selesainya itu kita pisah, dan dia kasih saya satu CD. Dan di CD itu dia tuliskan, thank you Pak. Berhari-hari ini saya bersama dengan Bapak pelayanan, saya sangat bersyukur. Dan saudara, di atas tulisannya itu ada sebuah tulisan besar. I am blessed. Aku diberkati. Jadi ketika dia kasih saya CD itu, saya terima CD itu dengan tulisan di atasnya, I am blessed. Saya diberkati. Berapa hari pelayanan bersama dengan Bapak, I am blessed. Saya ingat dia menuliskan itu. Iya. Seseorang itu harus feeling blessed. Merasa diberkati. Baru hidup ini kan zaman karena merasa diberkati. Pelayanan bersama diberkati. Hidup diberkati. Tapi hari ini saya tidak mengatakan bahwa sekedar I am blessed. Tetapi ketika membaca Yesaya ini, saya bisa mengatakan I am loved. Saya dicintai. Saya dicintai oleh Tuhan sebelum saya ada di dunia ini. Saya dicintai oleh Tuhan sebelum saya mengenal Dia. Saya dicintai oleh Tuhan sebelum saya bisa membalas cinta kasih saya kepada Dia. Sebelum saya melayani Dia, Dia sudah mengasihi saya. I am loved. Saya dicintai dan bukan kayak perasaan itu. Sebuah perasaan yang luar biasa. Relief and comfort. Saya dicintai. Mungkin di dunia ini tidak akan ada orang yang melakukan itu untuk saudara. Datang, menderita buat saudara, mati buat saudara. Mungkin gak akan pernah ada. Sampai kita mati pun gak akan ada orang ada melakukan itu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa ada yang mencintai saudara sebelum saudara ada, sebelum saudara mengasihi Dia. Kristus, Mesias, datang ke dalam dunia atas keinginannya sendiri untuk mengasihi saudara. Maka saudara sekalian, saya mau tutup dengan kalimat Roma pasal 8 yang berkata kalau Dia mau menderita untuk saudara, apalagi yang Dia tidak akan berikan untuk saudara. Apa yang terbaik yang bisa Dia berikan, bahkan nyawanya sendiri Dia berikan untuk saudara. Apakah Dia akan menahan hal lain yang lebih rendah dari itu? Kalau yang precious, nyawanya sendiri Dia serahkan untuk saudara dan saya, apakah Dia tidak akan berikan yang lain? Jawabannya adalah ya. Dia akan berikan yang lain. Maka saudara, di masa-masa begini, saya dan saudara diingatkan untuk feeling relief and comfort, dihibur dalam Jumat Agung ini. Banyak hal yang tidak kita bisa mengerti. Saudara dan saya bisa cari jawaban, tetapi ada banyak jawaban yang tidak ada. Tidak ada di sana. Itu sebabnya hari ini Jumat Agung, saya sangat rindu, semua kita sangat rindu untuk bisa sekali lagi dibawa ke salib. Melihat Dia yang datang untuk saya dan saudara. Sangat menderita. Sangat menderita. Dia menyelamatkan kita. Dia mengasihi saudara dan saya.
Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan. Bahwa apa yang tidak bisa dikerjakan siapapun di muka bumi ini, Tuhan sudah lakukan untuk kami. Hati kami meluap dengan sukacita, dengan rasa syukur. Hati kami meluap dengan penghiburan yang dari Tuhan. Karena kami bukan cuma diberkati, tetapi kami juga dicintai oleh Tuhan. 2700 tahun lalu, Yesaya melihat horizon nubuat itu. Dan 2000 tahun yang lalu engkau hadir dalam dunia ini. Engkau berjalan dalam dunia ini untuk melakukan apa yang engkau ingin lakukan untuk kami. Hari ini Tuhan, di tengah-tengah kesesakan, penyebaran corona virus di mana-mana, Tuhan, kami berdoa biarlah umat-Mu dihibur, umat-Mu dikuatkan. Supaya dengan kekuatan dari Tuhan, kami hadapi semuanya ini. Dan kami tahu semuanya akan berlalu. Tuhan akan memberikan kepada kami harapan. Kami berdoa Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang berjuang di front line, yang berjuang untuk menolong sesama yang sedang menderita sakit, yang berjuang di lapangan-lapangan, di rumah sakit, berkati mereka. Sehingga pesan Jumat Agung ini pun ada pada mereka. Kami berdoa untuk setiap kami yang sedang bergumul dalam ketakutan, kecemasan. Kami berdoa biarlah kami dikuatkan oleh firman ini. Karena kami punya jaminan pasti dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk penyelesaian daripada masalah virus corona ini, COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, tolong, baik pemerintah kami, semua elemen bangsa, semua bekerja sama. Anak-anak Tuhan tetap jadi berkat. Anak-anak Tuhan dipakai Tuhan. Tolong Tuhan, baik di Indonesia, baik juga di luar negeri, di mana-mana juga. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, di gereja kami, di GI, di Indonesia, di Singapura, bahkan juga di Los Angeles. Tuhan juga akan memberkati juga gereja-gereja yang lain Tuhan. Anak-anak Tuhan di gereja-gereja lain, Tuhan juga akan memberikan pertolongan dan rahmat Tuhan. Selagi Tuhan, Kau hiburkan, Kau kuatkan kami. Kami bersyukur kepadamu. Dengarkan doa kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.